saya akan menjelaskan implementasi blok C, yaitu Business Logic Component. Nah, untuk fitur login dan logout di Flutter menggunakan PageCage Flutter Block. Nah, pakai ini. Karena di sini di video tutorialnya saya sudah menggunakan zip, maka saya tinggal jelaskan. Nah, yang pertama di sini sudah saya import. Nah, di lib ini kita membuat file baru, folder baru dengan nama blog. Baru di blog ada file baru dengan nama login blog dan login event, file login state. Nah, yang pertama ada login blog. Di login blog ini seperti biasa masukin kelas. Nah, ini login event. Ini dia ngimport. Nah, di kelas login block ini, login block itu adalah blok C-nya. Ini adalah blok C-nya. Terus struktur login ini kayak repository. State amannya itu login initial. Nah, di sini kita itu buat manggilnya. Ini buat login dan ini buat logoutnya. Nah, terus di result ini tuh kalau final, ini kan ada final dari repository. Final itu mengirim data login event ini dan menunggu hasil repository-nya. Biasanya result ini tipe header. Selanjutnya result. Di result form itu dipakai karena hasil bentuknya header. Misalkan kalau dia sukses, kalau dia gagal maka dia akan emit. Kalau dia sukses maka jalanin function kedua. Nah, di sini kan ada final session manager. Yang terjadi yaitu ini terjadi simpan token ke local storage. Terus bisa pindah ke halaman utamanya. Selanjutnya ke bagian logout. Ini ketika event dipanggil. Jadi alur kerjanya yaitu user klik login, terus event login dikirim dan login loading. Nah, setelah login loading, terus ada repository panggil API. Nah, jika login gagal, maka dia valid. Kalau berhasil, maka dia akan kesimpan dan login sukses. Nah, kalau saat logout, user klik logout nih, terus event logout terkirim. Setelah itu logout loading, setelah loading dia akan menghapus dan logout sukses. Itu cara buat login block. Nah, selanjutnya kan tadi kan bikin folder baru dengan nama blog. Sekarang bikin folder baru lagi dengan nama constant. Di constant bikin file baru dengan nama app constant. Di sini kan ada kelas app constant. Di sini di URL dummy.json. Itu dari kita bisa cari dari Google dengan nama dummy.json ya. Terus token key. Nah, setelah itu bikin file baru dengan nama models dan ada file baru dengan nama login request. Nah, di sini kita memakai kelas login request model. Final itu dia nggak bisa ganti-ganti loh. Di sini saya pakai string username, string password dan integer experiment.
Nah, di login itu required user password. Nah, di sini pakai map, terus string dynamic, username dengan nama user, ini. Terus ada login responsive. Nah, di login responsive itu kita pakai JSON, access token, dan refresh token. Selanjutnya dibikin folder baru dengan nama page. Di page ada file baru dengan nama homepage. Nah, di homepage ini tuh adalah halaman utama setelah login berhasil. Dan di sini ada fitur logout menggunakan blok C. Di sini kan ada kelas homepage extend. Ini kita pakai STL. STL itu stateless widget. Nah, terus ada kita pakai scaffold. Terus biasa di scaffold itu pakai kita pakai upper terus ada teksnya homepage, action itu kita pakai blok consumer. Nah, listener. Nah, kenapa dia listener? Karena kita punya navigasi atau efek samping. Listener, efek samping. Terus builder itu untuk update UI-nya. Nah, jadi setelah itu ketika ini artinya kalau logout berhasil, maka pindah ke halaman login. Nah, terus kalau semua halaman sebelumnya terus hapus semua halaman sebelumnya. Nah, di builder ini itu juga if state is logout loading. Ini buat tampilan loading. Kalau sedang loading, dia loading. Kalau tidak, maka dia akan ini buat loading. Kalau dia nggak loading, dia bakal turun ke return icon button. Itu kirim event. Kalau ini tombol ini ditekan, maka akan ngirim event logout ke login block C-nya. Nah, setelah bar kita bikin body. Di body cuma ada teks yang biasa di tengah, yaitu welcome to homepage. Nah, selanjutnya ada login page. Login page itu halaman untuk input username dan password. Ini tuh buat kirim event login ke blok C-nya. Terus check action login saat pertama dibuka. Di sini karena ada state login page extend, ini pakai STL. Itu variabel yang digunakan yaitu final username control, final password control, terus final bold ini final session manager. Fungsinya yaitu username itu buat ambil input username, kalau password itu buat ambil input password. Kalau kamu ngejelasinnya gimana? Ya mau. Gimana cara bilang? Kalau is of score, dia itu buat hide passwordnya. Kalau session manager, ini apakah dia sudah login sebelumnya atau enggak gitu. Terus ada di sini ada void redirect homepage. Ini ada navigator, terus ada check login session. Ini dipanggil di init, state. Terus ada overage init state ini dipanggil di init state ini. Artinya kalau token masih ada, langsung pindah ke home. Terus user tidak perlu login lagi. Nah, terus ada from input. Sini kita akan pakai custom widget dengan login text field.
and login text field. Nah, seperti ini, name image, login image, user, password. Ini buat ini tuh buat set state itu untuk melihat passwordnya. Kalau blok consumer itu listener, jadi kalau login dia bisa pindah ke home.